Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Fathurrahman Sidki dari kelas 2PA 17 dengan NPM 10521071. Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya tentang kelompok. Materi yang akan kita bahas kali ini ada beberapa poin. Yang pertama ada pengertian kelompok. Yang kedua ada peran sosial, peran gender, kohesivitas kelompok, social facilitation, dan contoh kasus dari social facilitation. Apa itu kelompok? Kelompok adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok menurut para ahli yang saya cari hanya tiga ahli pendapat dari para ahli. Oke. Yang pertama ada Robert Camerton. Menurut Robert Camerton, kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki interaksi secara langsung atau tidak langsung dan terorganisir dengan aturan-aturan yang jelas dalam melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Kelompok kini dapat terdiri dari 2 orang atau lebih. Kemudian ada ahli yang lainnya, bernamakan George C. Homans. Menurut George C. Homans mendefinisikan kelompok sebagai entitas sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi secara terus-menerus dan memahami satu sama lain sebagai individu yang tergabung dalam kelompok tersebut. Dan terakhir ada Muzaffer Sharif. Menurut Muzaffer Sharif, kelompok adalah sebuah entitas sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kelompok ini memiliki tujuan dan nilai-nilai bersama, serta memiliki struktur yang jelas dalam melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Dapat kita lihat bahwa ketiga ahli sepakat bahwa kelompok terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan atau aktivitas bersama. Namun terdapat perbedaan dalam memandang aturan atau struktur dalam kelompok. Robert Camerton dan Muzaffer Sharif menganggap bahwa kelompok memiliki aturan-aturan atau struktur yang jelas. Sedangkan George C. Homans lebih menekankan pada saling memahami satu sama lain sebagai individu yang tergabung dalam kelompok tersebut. Kemudian kita akan menjelaskan peran sosial. Peran sosial adalah peran yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat berdasarkan norma, nilai, dan harapan yang berlaku dalam masyarakat. Peran sosial dapat berubah sesuai dengan situasi dan konteks tertentu. Setiap individu dapat memiliki beberapa peran sosial, seperti peran sebagai anak, sahabat, karyawan, dan sebagainya. Kemudian ada peran gender. Peran gender adalah peran yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis kelamin biologisnya, seperti peran laki-laki,
dan peran perempuan. Peran gender dapat mempengaruhi perilaku, pola pikir, dan tindakan individu dalam masyarakat. Peran gender juga dapat dipengaruhi oleh norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok adalah ukuran sejauh mana anggota kelompok merasa terikat satu sama lain dan terikat pada kelompok tersebut. Kelompok yang kohesif akan memiliki anggota yang saling mendukung dan berinteraksi dengan baik satu sama lain. Kohesivitas kelompok dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesamaan tujuan, kesamaan nilai dan norma, interaksi yang baik antar anggota, dan sebagainya. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi kohesivitas kelompok. Menurut Forsyth, tahun 2006, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kohesivitas kelompok, yaitu pertama, interpersonal attraction atau ketertarikan interpersonal. Suatu kelompok dapat terjalin ketika dalam sebuah kelompok tersebut ada ketertarikan dari setiap individu. Faktor yang mempengaruhi pembentukan kelompok selain ketertarikan diantaranya seperti kedekatan, frekuensi, interaksi, kesamaan, kelengkapan, timbal balik, dan memberikan penghargaan dapat mendorong terbentuk suatu kelompok. Dengan demikian juga mereka dapat membentuk kelompok yang belum sempurna menjadi kelompok yang sangat kompak. Kedua, ada stability of membership atau stabilitas keanggotaan. Stabilitas anggota dapat dilihat dari lamanya anggota berada pada suatu kelompok. Suatu kelompok yang keanggotaannya sering berganti cenderung memiliki kohesivitas yang rendah dan berbanding terbalik dengan kelompok yang keanggotaannya cenderung lama. Ketiga, ada group size atau ukuran kelompok. Ukuran kelompok bisa mempengaruhi kohesivitas kelompok. Konsekuensi yang ditimbulkan yaitu semakin besar sebuah kelompok, maka kebutuhan akan antar anggota kelompok semakin besar juga. Kelompok yang besar memungkinkan adanya reaksi-reaksi antar anggota kelompok yang meningkat dengan cepat, sehingga banyak anggota tidak bisa lagi memelihara hubungan yang positif dengan anggota kelompok lainnya. Keempat, ada structural features atau ciri-ciri struktural. Kelompok yang kohesif cenderung terjadi secara relatif karena mereka lebih tersusun dan struktur. Kelompok dihubungkan dengan tingkat kohesif yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Terakhir ada initiation atau permulaan kelompok. Seorang individu yang memiliki ketertarikan untuk masuk dalam suatu kelompok pada umumnya melakukan serangkaian tes untuk mendapatkan keanggotaan dari kelompok. Seperti tim olahraga yang melakukan tes kepada pemain baru dengan berbagai cara, baik secara fisik maupun mental. Terkadang seperti dilakukan seperti tentara, dengan adanya tahapan-tahapan yang dilakukan seseorang sebelum bergabung dalam suatu kelompok akan membuat sebuah ikatan yang kuat antar setiap anggota dengan kelompoknya. Kemudian, apa itu social facilitation? Social facilitation adalah fenomena psikologis di mana performa individu dalam melakukan tugas yang sederhana atau sudah dikuasai akan meningkat ketika ada orang lain di sekitarnya yang menyaksikan atau berpartisipasi dalam tugas tersebut. Namun, ketika individu sedang melakukan tugas yang sulit atau belum dikuasai, kehadiran orang lain dapat mempengaruhi performa individu tersebut dengan cara yang berbeda. Penyebab social facilitation
Penyebab timbulnya fasilitas sosial dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama ada alertness, diartikan ketika kehadiran orang lain membuat kita lebih siaga. Kedua ada evaluation apprehension, diartikan sebagai kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain terhadap diri kita. Ketiga ada distraction, didefinisikan sebagai kehadiran orang lain dapat mengalihkan perhatian kita saat menyelesaikan tugas. Terakhir, ada contoh kasus dari social facilitation. Salah satu contoh kasus social facilitation di organisasi atau komunitas adalah ketika seorang mahasiswa melakukan presentasi di depan kelas atau dosen.